Teman-teman sekalian, materi selanjutnya, sampailah kita kepada materi Linux Arsitektur. Nah, di Linux Arsitektur ini, kalian akan menemukan beberapa submodul atau submateri. Yang pertama adalah Component of Linux. Ya, di sini akan dijelaskan apa saja komponen-komponen dari Linux. Lalu kalian juga akan diberi penjelasan tentang materi selanjutnya, yaitu file type atau jenis-jenis dari file. Nanti di sini akan kita pelajari apa saja jenis-jenis file yang ada pada Linux. Maaf ya, kita coba untuk pointer. Oke. Nah, di materi selanjutnya di Linux Arsitektur ini kalian akan menemukan submateri, yaitu file system. File system ini menjelaskan file-file apa saja yang terkait dengan sistem operasi Linux. Dan selanjutnya kalian akan diperlihatkan video tentang exploring file system. Ya, kita akan mencoba membuka file system yang ada di Linux. Lalu materi terakhir yaitu test module. Setelah kita mempelajari semua materi ini, saya harap kalian akan mengikuti tes modul yang saya berikan, berguna untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Terima kasih. Teman-teman sekalian, untuk mempelajari Linux komputer, maka di sini kita akan mempelajari bagaimana hierarki dari komponen-komponen yang berjalan dalam Linux. Komponen yang paling terbawah atau yang paling rendah disebut dengan hardware. Saya harap teman-teman di sini mengerti maksud dari hardware komputer. Hardware sendiri terdiri dari CPU, memori, storage, dan I/O device. Itulah perangkat-perangkat hardware yang menjadi komponen Linux yang paling bawah. Teman-teman sekalian, komponen Linux selanjutnya yang di atas hardware adalah kernel. Banyak teman-teman yang sering mendengar kata-kata kernel, tapi mungkin tidak mengerti maksud dari kernel ini. Kernel adalah suatu program yang dibangun oleh sistem operasi yang bertujuan untuk mengatur bagaimana hardware itu bekerja. Contoh begini, misal suatu komputer ingin menjalankan suatu aplikasi, maka kernel akan memerintahkan memori untuk mengalokasikan memori yang dibutuhkan dalam menjalankan aplikasi tersebut. Jadi, dengan kata lain, kernel adalah sebagai pengatur bagaimana hardware itu harus bekerja. Teman-teman sekalian, untuk komponen Linux selanjutnya di atas kernel disebut dengan shell. Shell adalah interpreter atau penerjemah antara user dengan kernel. Kenapa user dengan kernel harus dipenerjemah? Karena kernel dalam mengatur hardware, dia menggunakan bahasa mesin dengan metode binary yang tidak kita mengerti. Sehingga dibutuhkan penerjemah antara bahasa kita dengan bahasa mesin, disebut dengan shell. Jadi shell adalah penerjemah antara user dengan kernel. Teman-teman sekalian, setingkat dengan shell dari Linux komponen lainnya disebut dengan daemon. Ya, daemon adalah suatu service yang berjalan di dalam suatu komputer. Teman-teman pasti mengerti apa itu service. Dalam Windows,
setiap aplikasi yang berjalan disebut dengan service. Contoh-contoh daemon dalam Linux seperti Apache yang biasa digunakan untuk web server, Bind yang biasa digunakan untuk DNS server, Samba biasa digunakan file sharing, dan lain sebagainya. Banyak daemons. Teman-teman sekalian, dalam menjalankan aplikasi setingkat daemons atau service, teman-teman tidak membutuhkan graphic user interface atau GUI, karena teman-teman dapat menjalankan aplikasi daemons tersebut menggunakan komen-komen shell jika teman-teman mengetahui komen-komen yang dibutuhkan. Komponen Linux di atasnya disebut dengan aplikasi atau GUI. Saya harap teman-teman mengerti di sini aplikasi. Contoh-contoh aplikasi seperti Mozilla, Games, OpenOffice, dan lain sebagainya. Nah, dalam aplikasi ini saya sejajarkan dengan tingkat GUI karena memang aplikasi ini hanya bisa dijalankan jika kita menjalankan perangkat GUI. Dalam GUI sendiri, ada yang di atas GUI sendiri ada yang disebut dengan desktop management. Desktop management ini adalah yang memanage bagaimana GUI harus dijalankan. Desktop management itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, KDE. Maksud saya bukan bagian, tetapi jenis. Desktop management terbagi dari banyak jenis. Salah satunya adalah KDE. GNOME, Java. Teman-teman sekalian, tidak seperti Windows. Windows, ketika kita ingin menjalankan graphic user interface-nya, kita hanya diberikan satu GUI saja, satu jenis GUI saja. Kalau Linux memberikan kita banyak pilihan GUI mana yang bisa kita gunakan untuk menjalankan sistem operasi kita. Contoh, ketika saya ingin menginstal Linux, saya akan menginstal KDE sebagai GUI saya. Atau ketika saya bosan menggunakan KDE, saya bisa saja menginstal GNOME sebagai GUI di Linux operating system saya. Jadi bebas, teman-teman mau memilih KDE, GNOME, Java, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, untuk melengkapi materi Linux komponen yang tadi sudah dijelaskan, maka saya akan menjelaskan ulang apa saja yang dimaksud dari Linux komponen. Yang pertama adalah kernel. Kernel adalah core dari operating system. Ingat, kernel sering sekali diujiankan ketika kita ingin mengambil sertifikasi Linux. Ingat, kernel adalah core dari operating system. Kernel juga sebagai pengatur bagaimana komponen hardware bekerja. Ingat, komponen hardware adalah CPU, memori, storage, dan I/O device. Maka kernel yang mengatur komponen hardware. Komponen yang kedua adalah shell. Shell sebagai penerjemah antara user dengan kernel. Sudah saya jelaskan sebelumnya kenapa dibutuhkan penerjemah antara kernel dengan user. Karena kernel ketika mengatur komponen hardware menggunakan bahasa mesin dari metode binary yang sangat sulit kita pahami. Maka dibutuhkan penerjemah antara bahasa kita ke bahasa mesin, yaitu shell. Daemons adalah program yang berjalan di background-nya komputer. Kenapa dia berjalan di background-nya komputer? Karena daemons ini sebenarnya tidak muncul di dalam graphic user interface, tapi dia berjalan di belakang komputer. Dalam Windows, daemons ini juga disebut dengan service.
Contoh daemons adalah Apache Tomcat sebagai web server, Bind sebagai DNS server, dan Squid sebagai proxy server. Application. Contohnya Office, browser, dan lain sebagainya. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu aplikasi. Saya harap teman-teman memahami apa itu aplikasi. Begini teman-teman, perbedaan antara aplikasi dengan daemons adalah daemons berjalan di backgroundnya komputer, sementara aplikasi berjalan di depannya komputer. Contoh, ketika saya ingin menjalankan browser, maka saya buka browser, lalu muncul interface-nya. Lalu saya close, maka close-lah program itu semua. Berbeda dengan daemons, meskipun kita close, dia akan tetap berjalan di belakang komputer, meskipun grafik usernya sudah mati. Nah, kira-kira seperti itulah perbedaan antara daemons dan application. Saya telah membuat PDF dokumen untuk Linux komponen ini lebih lengkap dari apa yang dijelaskan di sini. Saya harap teman-teman mau mendownloadnya dan mempelajarinya lebih lama ya, mempelajarinya lebih lanjut untuk menambah pengetahuan kita. Teman-teman, masuk ke dalam materi kita 1.2.3 file system. File system adalah file-file yang dibutuhkan dalam menjalankan sistem operasi dari Linux. Di materi ini, kita membicarakan tentang struktur atau skema dari directory hierarchy yang berjalan pada Linux. Di sini kita akan mengenal dengan FHS atau File System Hierarchy Standard. Saat video ini dibuat, file system FHS berada dalam versi 2.3. Perlu saya ingatkan kembali bahwa setiap penamaan folder atau file di dalam Linux bersifat case sensitive. Artinya huruf kecil atau huruf besar itu berbeda. Folder yang paling tinggi kedudukannya adalah folder dengan nama garis miring seperti ini. Artinya adalah folder root. Folder root ini adalah semua directory pada sistem Linux di bawah directory root ini. Folder di bawahnya seperti bin. Folder bin berisi tentang perintah binary yang bisa digunakan oleh semua user. Jadi, semua komen-komen yang ada dalam Linux diletakkan pada folder bin ini. Lalu ada juga folder boot, singkatan dari booting, berisi tentang kernel dan file-file yang dibutuhkan untuk proses booting. Jadi, file-file yang dibutuhkan ketika komputer itu booting akan diletakkan dalam folder boot ini. Ada juga folder dengan nama lib atau singkatan dari library yang dibagikan ke sistem operasi dan modul-modul yang dibutuhkan oleh kernel. Di dalam Windows, folder lib ini bisa disamakan dengan Windows System 32. Ada juga folder bernama dev, singkatan dari device, berisi tentang device file yang ada pada komputer, seperti hard disk, sound card, dan lain sebagainya.
Di bawah root juga ada bernama folder media. Media adalah media-media yang terinstall pada komputer Linux. Contoh USB, CD-ROM, floppy, dan lain sebagainya. Ada juga folder bernama MNT atau singkatan dari mounting, tempat untuk memasang device dari media. Teman-teman sekalian, ketika kita memasukkan CD-ROM, CD-ROM itu akan terdeteksi dalam folder media. Tetapi CD-ROM itu belum bisa digunakan sebelum kita memountingnya ke dalam sistem operasi Linux. Ketika kita memounting CD-ROM ini, maka CD-ROM akan masuk ke dalam folder MNT. Maka CD-ROM bisa kita gunakan. Jadi, media yang ingin digunakan harus dimounting terlebih dahulu ke dalam sistem operasi Linux. Hasil mounting akan masuk ke dalam folder MNT. Directory yang lain seperti home directory. Home directory digunakan untuk menyimpan file-file atau data-data user. Begini teman-teman, ketika saya ingin mendaftarkan suatu user baru pada sistem operasi Linux, maka saya secara otomatis akan mendaftarkan satu folder baru yang bernama Andi. Contoh, saya ingin menambah Andi sebagai user baru. Lalu secara otomatis folder Andi akan muncul di dalam folder home. Folder ini, Andi ini bertujuan untuk menyimpan data-data yang disimpan oleh user Andi. Ada juga folder bernama root directory. Berbeda dengan home, root directory digunakan untuk menyimpan data juga, tetapi khusus untuk super user atau root. Jadi, ketika kita login sebagai root, data yang akan kita simpan akan masuk ke dalam folder root. Folder USR atau disingkat user berisi tentang program-program yang dijalankan oleh user. Begini teman-teman, ketika saya mendaftarkan user baru, maka user tersebut dapat mengakses program-program yang ada di dalam folder user tersebut. Misal, saya tidak ingin memberikan aplikasi game pada user Andi, maka saya bisa untuk menghapus folder game ini. Maka Andi tidak akan bisa menggunakan program game. Kita juga akan mengenal folder OPT atau disingkat dengan optional, berisi tentang program-program tambahan. Nah, jika teman-teman ingin menambah program dari sistem operasi Linux teman-teman bisa membuka folder OPT, lalu menginstal program tambahan yang ada di situ. Pros, singkatan dari proses. Di folder ini memberikan informasi tentang komputer secara real time, artinya secara waktu itu juga. Contoh begini, saya ingin melihat status CPU yang saat ini berjalan, maka saya akan masuk ke dalam folder pros. Atau saya ingin melihat kapasitas memori yang digunakan, saya akan masuk ke dalam folder pros. Lalu ada juga bernama SVR atau singkatan dari service. Folder ini berisi tentang informasi-informasi service yang berjalan pada Linux, seperti FTP atau web server.
Ada juga folder tambahan bernama var atau singkatan dari variable, berisi tentang informasi-informasi log yang terjadi pada service dan penyimpanan case file. Begini teman-teman, berbeda dengan pros menyimpan informasi yang berjalan secara real-time pada kondisi komputer. Tetapi var berisi informasi log yang terjadi pada service yang ada di SVR komputer. Saya harap teman-teman mengerti. Contoh, di dalam SVR ada penyimpanan FTP, maka ada service yang berjalan FTP. Maka ketika saya ingin melihat log file dari service FTP, maka saya akan masuk ke dalam folder var, log, lalu FTP. Di situ saya akan melihat log yang terjadi pada service FTP saya. File system yang lengkapnya telah saya buat dalam dokumen file PDF. Saya harap teman-teman mau mendownloadnya untuk mempelajarinya lebih lanjut. Teman-teman sekalian, perlu saya ingatkan di sini bahwa di materi file system ini, teman-teman harus mengerti konsepnya. Kenapa? Kalau teman-teman tidak mengerti konsepnya, maka akan sulit bagi kita untuk meneruskan materi-materi kita selanjutnya. Maka saya harap teman-teman mau mendownload file system ini lalu mempelajarinya. Selamat berjumpa kembali bersama dosen IT kalian, Batara Buditama. Teman-teman sekalian, telah saya jelaskan atau saya sebutkan sebelumnya bahwa sangat penting bagi kalian untuk mengerti file system dalam Linux. Karena jika kalian tidak mengerti konsep dari file system dalam Linux, akan sulit bagi kita untuk meneruskan materi-materi kita yang selanjutnya. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang file system dalam Linux, maka saya buatkan satu video tutorial langsung ke dalam Linux, mesin Linuxnya atau sistem operasi Linuxnya, agar kita lebih paham tentang file system dalam Linux. Teman-teman sekalian, desktop yang kalian lihat ini adalah desktop Red Hat. Ya, saat ini yang saya install adalah Red Hat 6.4 ya. Nah, teman-teman sekalian, saat saya login, saya menggunakan root sebagai login saya, sehingga di desktop memunculkan root home directory. Teman-teman sekalian, telah saya jelaskan sebelumnya, di dalam sistem operasi Linux, kalian bisa menggunakan tipe GUI yang kalian pilih untuk kalian jalankan dalam sistem operasi Linux. Ada GNOME, ada KDE, ada Java. Nah, tipe GUI yang kalian lihat di desktop kalian saat ini adalah tipe KDE, ya, seperti ini. Teman-teman sekalian, di dalam Windows kita mengenal Windows Explorer, yaitu untuk menjelajah partisi-partisi atau isi-isi hard disk yang ada di dalam komputer. Nah, di dalam Linux kalian juga bisa menggunakannya, yaitu Conqueror. Conqueror adalah aplikasi semacam Windows Explorer yang digunakan untuk menjelajah partisi-partisi kalian. Nah, caranya adalah kalian bisa membuka open terminal, lalu kalian ketikkan Conqueror. Nah, kalian lihat di sini, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini sama ya seperti Windows, tuh, ya, seperti Windows Explorer maksud saya. Nah, jika kalian masuk GUI sebagai GNOME, nah kalian bisa menggunakan IMAC, ya. Kalau diketik seperti ini bentuknya, IMAC.
Nah, karena saya menggunakan KDE, maka Emacs tidak berlaku di sini. Yang digunakan adalah conqueror. Oke, kita next. Teman-teman sekalian, di materi saya sebelumnya, saya telah menjelaskan file system. Ya, saya sudah menjelaskan file system. Nah, ingat, root folder adalah ditandai dengan root folder atau root directory ditandai dengan garis miring seperti ini. Ya, ingat, jika kalian lupa, harap menonton video tutorial saya sebelumnya. Nah, garis miring ini semua directory yang ada dalam sistem operasi Linux di bawah root directory ini. Ya, ada bin, ada boot seperti yang kita bicarakan. Oke. Nah, di dalam folder bin, ingat yang telah saya jelaskan sebelumnya, adalah berisi komen-komen atau perintah-perintah yang bisa kita gunakan dalam menggunakan sistem operasi Linux by command atau by console. Nah, coba saya lihat ya, buka. Ada cat ya, perintah-perintah yang biasa kita gunakan, ada cp ya, ada cat. Ini semua perintah-perintah yang kita gunakan. chown, chmod ya, date, df. Ini semua perintah-perintah yang kita gunakan jika kita mengakses shell ya. Nah, semua komen-komen yang ada dalam Linux berada dalam folder bin. Oke. Nah, di dalam boot itu adalah berisi tentang apa saja, file-file apa saja ketika sistem operasi atau komputer booting. Ya, jadi setiap komputer booting, maka file-file yang ada di dalam directory boot inilah yang digunakan. Dalam dev itu adalah, oke, kalian lihat ini ya, di dev ini tentang device ya, seperti hard disk ya, seperti CPU ya. Nanti kita akan mempelajarinya lebih dalam, setidaknya kalian mengerti dulu. Dan di folder etc atau di directory etc berisi tentang semua aplikasi yang yang digunakan oleh sistem operasi ya. Di sini ada Samba. Coba saya ketik Samba. Saya ketikkan di sini Samba ya. Ada mail ya. Nah, ini semua adalah config dalam aplikasi atau service ya, semua ada di sini ya. Jadi jika kalian ingin mengkonfig jaringan, mengkonfig aplikasi atau service, semua berada dalam directory etc. Oke. Ada home directory. Ingat, home directory ketika saya menginputkan atau memasukkan user baru selain root, maka secara otomatis akan muncul satu directory user baru tersebut di dalam home directory ini. Contoh, ketika saya memasukkan Andi sebagai user baru di dalam Linux ini, di dalam sistem operasi ini atau di dalam komputer ini, maka secara otomatis folder Andi akan ada di sini sebagai home directory-nya Andi ya. Saya sudah jelaskan di materi sebelumnya. Lalu ada media ya, digunakan sebagai CD-ROM ya, USB. Lalu ada OPT atau singkatnya optional ya, program-program bisa kalian pilih ya. Lalu ada pros ya. Nah, ingat, pros ini sangat penting kalian pahami karena di sini kalian akan melihat posisi dari CPU ya. Lalu posisi dari memori ya, memori mana? Coba cek memori ya. Nah, di sini akan kalian lihat dari sini ya. Nanti kan kita coba, makanya sangat paham bagi kalian untuk mengerti fungsi dari setiap file folder directory yang ada di file system, karena itu akan membantu kalian dalam menangani sistem operasi Linux kalian ya. Oke, ada root ya. Nah, ingat teman-teman, root di sini adalah bukan root directory root ini ya, bukan ya. Root ini sebagai home directory-nya si root. Jika kalian login sebagai root, maka akan dibuatkan satu home directory root bernama root juga gitu ya.
Oke, jadi root ini adalah home directory-nya root. Terus ada SRV ya, ini sebagai service ya. Lalu ada USR ya, USR ini sebagai aplikasi yang digunakan oleh user selain root ya. Oke, lihat ada etc juga, ada game ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Terus ada var ini digunakan sebagai log kids atau semisalnya ya, semisalnya jika kita ingin melihat log-log dari service kita bisa masuk kemari ya, sehingga kita tahu apa yang terjadi di komputer kita ya. Misal kita mau ngelihat ada apa di service web server misalnya, kita bisa melihat dari folder var ini lalu membuka di www, oke, di www. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa fungsi, mengapa kita harus paham benar dari file system ini. Teman-teman sekalian, kita telah mengetahui etc. Tadi saya sudah menjelaskan etc. Buat apa etc? etc digunakan untuk mengkonfig service yang ada. Ya, jadi ketika kita ingin mengkonfig service atau aplikasi yang berjalan di komputer kita, selalu berada di etc. Maka ketika kita ingin mengkonfig aplikasi, kita tidak ragu untuk masuk ke folder etc. Kenapa? Karena kita tahu tugas kita untuk mengkonfig aplikasi. Saya masuk ke folder etc. Misal saya ingin mengubah SSH-nya, saya tinggal masuk ke folder SSHD. Untuk komen-komen kita akan mempelajarinya ya. Pokoknya kita terima saja dulu, nanti ada waktu dan sesi kita untuk mempelajari semua komen-komen. Lihat, saat saya berada di folder etc. Ketika saya ingin mengkonfig Samba, maka dari etc saya masuk ke folder Samba. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, saya berada di root directory. Ingat, root directory selalu ditandai dengan garis miring ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya telah mencoba masuk ke etc karena saya ingin mencoba mengkonfigurasi aplikasi. Nah, saat ini saya ingin melihat proses atau info dari CPU yang ada di sistem operasi saya. Maka saya tanpa ragu masuk ke cd pros. Tadi saya sudah jelaskan CPU info berada di dalam pros, maka saya tanpa ragu masuk ke pros dan saya cat. Misal saya mau mengetahui CPU info, saya cukup mengetikkan cp tab karena memang cuma itu saja yang ada ya, maka itu bisa saya enter, maka dikasih tahulah apa informasi dari CPU ya, informasi dari CPU. Atau saya ingin melihat kondisi dari memori, saya kesankan mem info, maksudnya dari memory info seperti ini ya. Oke. Nah, itulah maksud saya kenapa sangat penting bagi teman-teman mengerti konsep dari file system, sehingga kalau teman-teman akan lebih mudah dalam mempelajari materi-materi kita selanjutnya. Oke, saya tutup materi saya. Terima kasih.